Soal selanjutnya, tentukan pH campuran dari 50 mili, ada mili, volum siapa? NH3, amonia. Masuk basa lemah, ada Kb. Dan ada molar amoniaknya, 0,4 molar. Kb-nya 10 pangkat min 5. Ada volum lagi. Volum siapa? Volum amonium sulfat, NH4 2 kali SO4. Dengan molarnya 0,2 molar. Nah, yang ditanya adalah pH campurannya berapa? Campuran antara amoniak dengan amonium sulfat. Amoniak adalah basa lemah. Amonium sulfat adalah garam. Berarti campuran antara basa lemah sama garam menghasilkan buffer basa. Tadi kalau buffer basa, kita cari konsentrasi OH. Ini. Terus kita cari nilai pOH. Baru kita cari nilai pH. Nah, kita cari dulu molnya. Mol amoniaknya ada volum, ada molar, berarti dikali. Ya, 0,4 kali 50 berarti 20 milimol. Untuk amonium sulfatnya berarti 20 milimol. Ini boleh diubah ke mol, boleh juga tetap dalam milimol. Kenapa? Karena satuannya sama. Kecuali ketika satuannya berbeda, baru disamain. Misalnya yang ini satuannya nanti mol. Yang ini milimol. Nah, maka pilih salah satu. Mau sama-sama dijadiin mol atau mau sama-sama dijadiin milimol. Gitu. Kalau ini sama satuannya, berarti nggak apa-apa, nggak usah diubah. Berarti rumus OH-nya untuk buffer basa Kb, ya, OH-nya berarti Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali X. Kb-nya 10 pangkat min 5, mol basanya 20, mol garamnya 20, X-nya 2. Kenapa? Yang mirip dengan amoniak adalah NH4. Nah, ini dikurung ini, di luar kurung ada angka 2, berarti X-nya nilainya 2. Berarti 20 sama 20 habis. Jadi sisanya 10 pangkat min 5 dikali setengah. Setengah itu 0,5. 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau sama aja 5 kali 10 pangkat min 6. Ini sama aja 0,5 kali 10 pangkat min 5. Atau sama aja 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Atau sama aja 5 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita cari nilai pOH-nya, pOH-nya ingat berarti N min log X. Berarti 6 min log 5. Sekarang kita nyari pH-nya. 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 6 min log 5. 14 dikurang 6, 8. Min kali min plus 8 plus log 5. Seperti itu. Sekarang latihan soal. Pasangan larutan berikut ini dapat menjadi larutan penyangga, kecuali ingat, larutan penyangga tadi harus ada yang asam lemah atau basa lemah. Dan unsurnya harus mirip, karena mengikuti konsep asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Dan selisihannya harus 1. Unsurnya mirip, selisihannya 1. Harus ada asam atau basa yang sifatnya lemah. Nah, ini dari asam fosfat nih, asam lemah. Di sini jumlah H-nya 2, di sini jumlah H-nya 1. Unsurnya mirip, berarti ini termasuk buffer. Nah, tapi ini kita cek dulu ya. Ini yang A tadi salah ini. Maksudnya tipe untuk opsi jawabannya. Kita cek yang lainnya dulu ya, selisihnya ya. Kalau yang B, ini asam lemah, udah betul. Asam lemah disingkat Al ya. Ini berarti garam, tapi jumlah H-nya 1. Sedangkan di sini asam lemahnya jumlah H-nya 3. Ya, asam lemah dan garam udah bener, tapi selisih H-nya yang satu H-nya 3, yang satu 1.
Berarti selisihannya 2. Jawabannya B. Berarti ya, bukan A. Yang A ini berarti tipe. Ya, salah tulis. Kalau yang C, HCOH, asam lemah. BaHCOO masih mengandung HCOO, mirip. Berarti yang ini garam. Tapi kita cek selisih H-nya. Ini H-nya 1, ini 2. Berarti selisih H-nya 2. Selisih H-nya 2 kurang 1, berarti selisih H-nya 1. Berarti yang C benar. Yang D, NH3 basa lemah. NH4Cl berarti garam. NH4 hanya 4. NH3 hanya 3. Selisih H-nya 1. Nah, ini juga sama, NH3 basa lemah dan garam. Nah, ini 4 sama 3, selisih H-nya berarti 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Nah, sekarang nomor 2. Campuran yang menghasilkan penyangga. Ingat, tadi penyangga bisa dicampur dari basa lemah dan garam, atau basa lemah dan asam konjugasi, atau ya, basa lemah dan garam, atau basa lemah dan asam kuat dengan catatan sisa mol basa lemah atau asam kuatnya harus habis, atau bisa juga ya asam lemah dan garam atau asam lemah dan basa kuat dengan catatan yang harus sisa adalah molnya asam lemahnya. Kita cek yang A, asam lemah dicampur sama basa kuat, natrium hidroksida. Berarti ini akan menghasilkan penyangga kalau yang bersisa adalah asam lemahnya, mol asam lemahnya. Kita hitung mol asam lemahnya. Berarti mol asam lemahnya disingkat Na, volume dikali molar, 50 dikali 0,1, berarti 5 milimol. Sedangkan NaOH-nya, basa lemahnya, dari kita singkat mol B, NB, mol basanya, berarti volumenya 50 dikali 0,2, berarti 10. Mana yang molnya paling besar? Mol asam atau mol basa? Ya, mol basa yang paling besar. Nah, berarti nanti kemungkinan yang bersisa adalah sisa mol basa kuat. Kalau yang bersisa mol basa kuat, berarti bukan bab buffer, bukan bab penyangga, tapi bab siapa? Bab asam basa. Berarti yang A salah. Yang B, sama komponennya ya, asam lemah sama basa kuat ya. Kita cek mol asamnya. 50 kali 0,1 juga, berarti 5 milimol. Mol basanya 50 kali 0,1 juga, berarti 5 milimol. Nah, ini mol asam sama mol basanya sama. Kalau sama, kemungkinan ya, berarti sisa mol garam kalau kayak gini. Kalau sisa mol garam, berarti ini bab hidrolisis. Ini bab hidrolisis, karena yang sisa adalah garam. Kalau yang A berarti bab asam basa, karena yang sisa adalah basa kuat. Sekarang yang C. Nah, yang C, mol asamnya 50. Oh, ini ada asam lemah, asam sianida, dan natrium hidroksida, basa kuat. 50 kali 0,05, dan mol basanya 50 kali 0,05 juga. Nah, berarti hasilnya sama nih. Berarti ini kemungkinan yang sisa adalah mol garam. Berarti bab hidrolisis juga. Terus yang D. Yang D, mol asamnya basa. NH3 itu basa ya. Mol basanya 50 kali 0,1 berarti 5 milimol. Mol asamnya 50 kali 0,05 berarti 25, berarti 2,5 milimol. Nah, yang lebih banyak adalah mol basa lemahnya dibandingkan mol asam kuat. HCl, asam klorida, asam kuat. Berarti ini sisa mol basa lemah. Berarti kemungkinan garamnya juga akan bersisa. Tapi yang penting
Yang sisa adalah mol basa lemah. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Nah, kalau yang E, ini dua-duanya basa kuat dan asam kuat. Jelas nggak akan menjadi buffer. Yang E kemungkinan ya antara bab asam basa atau bab hidrolisis. Ini tipe belum diganti ya, jawabannya yang D. Nah, terus ya. Selanjutnya ke dalam wadah ini ada massa asam asetat, asam lemah. Ada MR-nya, ada massa garamnya 41 gram. Ada MR garamnya, ditambah air hingga volumenya 500 ml. Nah, udah ada buffer dari asam lemah sama garam, ditambahin lagi air. Tadi maksimal pengencerannya adalah 10 kali pengenceran. Nah, maka berapa pH yang terbentuk? Nah, kita hitung ya. Di sini, ya berarti buffer asam, berarti kita cari konsentrasi H+. Ka dikali mol asam, dibagi mol garam, dikali X. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya berarti 30 gram dibagi 60. Mol garamnya berarti 41 gram dibagi 82. X-nya yang mirip sama asamnya CH3CO ya. Jumlahnya 1 berarti X-nya 1. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 5. 30 bagi 60 berarti setengah. 41 dibagi 82 berarti setengah dikali 1. Nah, berarti ini habis ya. Ya udah, berarti H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga nilai pH-nya adalah 5 min log 2. Nah, ini ya volumenya 500 ml ya, ditambahkan air supaya mereka tercampur ya. Maka tetap pH-nya ya. pH-nya tetap 5 min log 2. Oke, selesai.